Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, kembali lagi bersama kami. Saya Muhammad Anas Al-Mubarak sebagai host dan Ustadz Hilman Hujaji sebagai pemateri pada hari ini. Alhamdulillah, mari kita sapa bersama-sama beliau. Assalamualaikum Ustadz Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senyum beliau selalu menggoda pemirsa. Alhamdulillah. Ini Ustadz, ada pertanyaan yang meresahkan saya Ustadz. Wah, Jadi pada momen sekarang ini, saya kan juga sekarang ngajar anak-anak itu Ustaz. Dan yang saya resahkan itu, anak-anak itu seperti kurang. Jadi motivasinya untuk belajar Al-Quran itu gimana. oh iya. Jadi rendah sekali mereka. Itu bisa mungkin faktor HP atau lingkungannya, saya kurang paham. Jadi mohon bagaimana caranya ketika kita menghadapi anak-anak seperti itu. Kan ini nanti juga untuk ketika kita punya anak kan. Betul. Ketika saya punya anak nanti bagaimana mendidiknya agar bisa seperti Ustadz lah. Baik, Ya. terima kasih Ustadz Anas Al atas Ya. kesempatannya. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Ya. Terkait bagaimana kemudian anak-anak ini agar menjadi generasi Al-Quran begitu Iya. ya. Karena memang pada faktanya saat ini banyak sekali anak-anak kita di luar sana yang kemudian tidak mau belajar Al-Quran. Iya. Ya di antara faktornya adalah karena ya dengan berkembangnya teknologi ini sehingga mereka terganggu ya Iya. dengan keasikan yang ada pada handphone. Iya. Sehingga di handphone itu ada banyak game online Iya. dan lain sebagainya, sehingga kemudian mereka tidak menyempatkan waktu, bahkan tidak ada yang mau belajar Al-Quran karena Iya. sudah terlalu asik dengan dunianya mereka di situ. Betul ya. Nah ini perlu kita garis bawahi ya, perlu kita carikan solusinya bagaimana nih Iya. agar kemudian anak-anak ini juga bisa belajar Al-Quran. Iya, itu. Yang pertama begini, kita Gimana, tidak Ustaz? bisa menafikan atau kita tidak bisa menolak adanya perkembangan Iya. zaman seperti handphone. Itu kita tidak bisa. Tetapi cara yang paling bisa kita lakukan adalah kita harus bersikap proporsional. Iya, kita Ya. profesional. Proporsional. Proporsional. Proporsional dengan Iya. proporsional itu beda. Iya. Kalau proporsional itu artinya dia seimbang. Oh iya. Nah, seimbang dia bisa kemudian untuk membagi waktunya begitu. Kalau profesional Ustaz? Kalau profesional itu terkait dengan kompetensi seseorang. Oh iya. Misalnya nih, Ustadz Anas Al kan cenderungnya bagian pembicara begitu. Nah itu Iya. profesional, berbicaranya Iya. bagus gitu. Tapi kalau profesional ini berkaitan dengan dia bisa kemudian memanage waktunya. Oh, seimbang dia dalam, Betul, seimbang dia dalam melakukan aktivitas. Terus kita kembali lagi. nggak overload ya? Enggak Oke, overload, siap. gitu. Lanjut Ustaz, Ini juga kembali. kan berkaitan Kembali dengan lagi. wasatiyah gitu, kita harus Iya. seimbang. Nah, kita jadi tidak bisa menyalahkan adanya teknologi, Iya. tetapi yang harus kita pikirkan bagaimana kemudian teknologi ini juga bisa mendatangkan manfaat untuk si anak Iya. itu begitu. Nah, cara yang paling tepat adalah kalau kita melihat dalam konteks anak-anak ya, tentu kita harus memberikan edukasi yang juga relevan dengan anak-anak. Ya, kita tidak boleh memaksakan gak boleh main HP nih, Iya. gitu. Sehingga kalau dipaksa begitu, Mereka malah ngelawan. ngelawan. Iya. Bahkan kemudian udahlah kalau memang aku nggak dikasih handphone begitu, aku nggak mau ngaji. Ada yang sampai segitu. Nah, Iya, malah menentang. malah menentang ya, artinya kita juga tidak boleh terpaksa begitu. Iya. Nggak dalam- boleh memaksa, harus kita mengedukasi secara betul. bagus. Ini kan ada orang tua diambil handphonenya, Mm-mm. ya sehingga kan saya kalau nggak dikasih ya akhirnya ada yang mengurung diri, Ngambek malah. ngambek, bahkan bisa stres itu. Iya. Nah kita harus membagi nih, kita ajarilah ke anak, ini waktunya kamu, waktunya manggilnya apa nih biasa kalau anak?
D, Oh K, ya, D, K kan, ya. iya. Kalau nggak D atau K, waktunya sekarang itu sholat. Waktu sekarang belajar Al-Quran. Waktu main handphone ada. Iya. Artinya kita harus bisa bersikap proporsional sebagai orang tua dalam mendidik anak. Jangan kemudian kita memaksakan kehendak anak sehingga anak tidak diberikan kebebasan berekspresi. Iya, gitu. itu malah bahaya mungkin Betul, ya. betul. Ya, saya kira itu sih. Oh iya, oke, terima kasih Ustadz Hilman. Jadi kita harus sebagai orang tua harus proporsional. Betul, dalam proporsional. menjaga anak, dalam mendidik anak. Betul. Jangan semena-mena juga. Ya, benar. Karena saya juga ingat itu Ustadz, di Sayyidina Ali pernah berkata, didiklah anakmu sesuai zamannya. Betul, Oke. iya. Jadi jangan sampai mungkin begini ya, ini kalau saya kurang betul dibetulkan Ustadz. Iya. Jangan sampai kita bilang, kamu dulu nggak seperti zaman saya, Iya, iya. anak kita gitu kan, itu kayaknya kurang tepat ya Ustadz. Betul, saya setuju, saya setuju. Itu karena begini ya, ada satu kaidah yang mengatakan Iya. bahwa kehidupan atau hukum itu ya, solihun likuli zaman wa makan. Iya. Ya berlakunya sesuai dengan tempat dan keadaan. Ya, kita tidak bisa dikembalikan. Misalnya, ayah dulu itu nggak ada handphone. Sekarang ada. Sekarang ada, nggak bisa begitu. Karena memang ini bukan kemauan kita, tetapi memang ini tuntutan zaman yang mendorong sehingga adanya teknologi. Oh iya, Begitu. oke, siap Ustadz, terima kasih Ustadz. Jadi kita sebagai orang tua, tapi saya belum ini Ustadz, doakan Ustadz. Amin. Dan itu sebagai bekal saya besok ketika saya punya anak, harus proporsional di dalam mendidik anak, jangan memaksa anak, jangan bilang kepada anak zaman bapak dulu nggak ada seperti ini. Iya. Oke. Jadi tetap kita nambah ilmu terus, boleh bersama kami boleh di channel lain. Insya Allah kita tetap istiqomah dalam menambah ilmu dan juga tetap istiqomah dalam menebar kebaikan. Cukup itu dulu Ustadz. Satu lagi. Oh iya, siap. Jangan lupa di subscribe nih Oh iya, channel silahkan. Dan silahkan teman-teman semua subscribe agar kita tetap semangat membuat Iya. video ini. Terima kasih. Sekian dari saya Muhammad Anas Al-Mubarok dan Ustadz Hilman Hujaji. Mohon maaf segala kehilafan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.